kelompok 1 Ekspedisi Global 2025 dengan saya Mariza Berliana Apsari, dengan saya Sausan Nabila, lalu dengan saya Akif Fadil, saya Mariana Tania, saya Nasana Zira, saya Lelato Safri. Nah, di sini kita bakal kasih info yang menarik nih buat kalian. Apa ya? What their most lyrics? Korea saya. Ya. Oh. Jadi stay tune aja ya di video kita. Penyu belimbing atau Dermoceris coriacea merupakan penyu laut terbesar di dunia. Dengan panjang tubuh mencapai 2 meter dan berat lebih dari 600 kg, ia menjelajahi samudera yang luas dengan tenang dan anggun. Berbeda dari penyu lainnya, penyu belimbing tidak memiliki karapas yang keras. Tubuhnya dilindungi oleh kulit yang tebal dan lapisan lemak yang menyerupai kulit buah belimbing. Dari situlah asal nama penyu belimbing berasal. Nah, untuk penyu belimbing sendiri memiliki tingkatan taksonomi berupa kingdomnya Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Reptilia, lalu ordonya Testudines, subordonnya Cryptodira, familinya Dermocelidae, dan genusnya Dermocelis, dan untuk spesiesnya yaitu berupa Dermocelis coriacea. Nah, teman-teman, kalau buat penyu belimbing ini sendiri habitat idealnya itu biasanya itu ada di lautan terbuka. Nah, untuk lautnya sendiri itu biasanya ada di lautan tropis dan subtropis, namun terkadang biasanya itu ditemukan di lautan yang lebih dingin. Nah, kalau untuk di lautan yang lebih dingin itu biasanya ditemukan pas lagi migrasi gitu. Di tengah jalurnya Samudra Pasifik bagian barat dekat garis khatulistiwa di timur Papua Nugini terdapat titik awal migrasi penyu belimbing, ditandai dengan bintang kuning bertuliskan start position. Di titik penyu belimbing memulai perjalanan menjelajah ribuan kilometer melintasi samudra. Sebagian individu bermigrasi ke pantai barat dan timur Amerika Utara seperti California dan Teluk Meksiko. Yang lain melintasi samudra menuju pantai timur Amerika Selatan, termasuk Brasil dan Argentina. Jalur migrasi juga mengarah ke Afrika Barat, Eropa Barat seperti Spanyol dan Prancis, serta Asia Timur dan Tenggara mencakup Jepang, Filipina, dan tentu saja Indonesia. Selain predator alami seperti babi hutan, kepiting, dan anjing liar, penyu belimbing juga menghadapi banyak ancaman lain loh, seperti baik dari alam maupun dari aktivitas manusia. Menurut laporan NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) tahun 2020, fase telur dan tukik adalah tahap paling rentan, di mana di pantai peneluran, babi hutan, kepiting hantu dari genus Ocypod, anjing liar, bahkan burung laut bisa memangsa telur dan tukik yang baru menetas. Penelitian Tapilatu dan Tiwari pada tahun 2009 di Papua Barat menemukan bahwa sekitar 29% sarang rusak akibat serangan predator. Artinya dari ratusan telur yang menetas, hanya sebagian kecil tukik yang berhasil mencapai ke laut. Di wilayah Jawa Timur, hasil penelitian Suharso dan tim tahun 1997 juga menunjukkan bahwa musang, biawak, dan semut merah menjadi penyebab utama kematian tukik di penangkaran. Bahkan serangan semut bisa membuat telur busuk sebelum menetas. Tetapi ancaman terbesar justru datang dari manusia, seperti yang dijelaskan oleh Isdianto dan rekan-rekannya pada tahun 2022, ribuan penyu belimbing mati setiap tahun karena menelan plastik yang dikira ubur-ubur atau terjerat jaring nelayan. Kondisi ini dikenal sebagai ghost fishing, bentuk predasi modern yang mematikan. Degradasi habitat pantai dan perubahan arus laut juga mengurangi lokasi peneluran yang ideal, seperti disampaikan oleh Garzon pada 2023 dan Ortega pada 2024. Bahkan di Indonesia sendiri, penelitian Asingkili dan Farajala tahun 2016 menunjukkan bahwa polusi, erosi pantai, dan pengambilan telur memperparah penurunan populasi. Di sisi lain, penyu belimbing juga mengalami kompetisi di alam. Menurut Heslip tahun 2012, spesies ini sangat bergantung pada ubur-ubur sebagai sumber energi utama, sehingga bisa bersaing dengan spesies laut lainnya yang mempunyai pola makan yang serupa. Jadi, ancaman terhadap penyu belimbing itu nggak cuma dari predator alami aja, tapi dari aktivitas manusia dan dari tekanan ekologis lain tau. Ini menjadi salah satu tanda yang paling menarik dan penting yang dapat ditemukan pada pesisir pantai, di mana penyu ini dikenal sebagai penyu laut yang terbesar yang ada di dunia, di mana setiap kali yang naik ke darat, dia akan bertelur dan meninggalkan lintasan yang lebar dengan panjang kurang lebih 175 hingga 214 cm yang dapat ditemukan pada pesisir pantai.
Di tengah jejak biasanya tampak bekas seretan ekor, seperti ciri khas yang sangat membedakan dari penyu belimbing dengan jenis penyu yang lainnya. Dari bentuk dan arah jejak, kita dapat mengetahui aktivitas dari penyu belimbing, di mana jika jejak mengarah dari laut ke arah darat menandakan bahwa penyu tersebut sedang mencari lokasi untuk menaruh telur dan ia bertelur. Sedangkan jika jejak kembali ke laut, itu menunjukkan bahwa telur belimbing telah selesai untuk melakukan proses peneluran. Kebanyakan penyu belimbing bertelur pada malam hari, sehingga jejaknya paling sering ditemukan pada pagi hari, di mana pagi hari merupakan saat ketika pasir masih lembab dan belum terganggu oleh aktivitas hewan lain, aktivitas manusia, ataupun dari angin. Pada 28 Oktober 2011, seekor penyu belimbing betina ditemukan mati terdampar di Teluk Izmir, Laut Aegea, Turki. Dengan panjang karapas hampir 1,5 meter dan berat mencapai 198 kg. Penyu ini mengalami luka fatal akibat baling-baling kapal. Temuan ini menjadi pengingat nyata bahwa aktivitas manusia terus mengancam keberlangsungan hidup penyu di laut. Lalu, tahukah kamu bahwasanya penyu tidak memiliki gigi, tapi dia memiliki paruh yang keras untuk memangsa ubur-ubur. Struktur tengkorak dan karapasnya menunjukkan betapa tubuh penyu ini telah beradaptasi sempurna untuk kehidupan di laut yang terbuka. Lalu, dengan sirip depan yang besar dan kuat, penyu belimbing mampu berenang ribuan kilometer melintasi samudra. Sementara sirip belakang berperan menjaga keseimbangan dan arah, membantu mereka menjalani lautan luas dengan anggun. Pada malam hari, ia perlahan naik ke pantai, menggali sarang sedalam 1 meter, dan meletakkan lebih dari 100 telur, lalu menutupnya dengan hati-hati sebelum kembali ke laut. 6 hingga 10 minggu kemudian, telur-telur itu menetas menjadi tuki kecil yang berjuang menuju laut. Perjalanan singkat ini menentukan awal kehidupan mereka, hanya sedikit yang akan bertahan hingga dewasa. Dan sekarang ini datang ke pantai untuk bersarang. Tapi gimana ya cara memantau mereka tanpa mengganggu? Ini dia teknologi thermal infrared. Di IF atau thermal infrared bekerja dengan cara mendeteksi suhu tubuh hewan dengan suhu lingkungan untuk memantau keberadaan mereka tanpa mengganggu habitat mereka. Kamera thermal dipasang pada drone dan diterbangkan dengan sudut dan ketinggian tertentu. Hasilnya, citra suhu yang bisa dianalisis secara real time. Dalam studi di Semenanjung Osa, Costa Rica, drone TIR berhasil mendeteksi penyu, jejak, tukik, predator, bahkan manusia. Namun, teknologi ini tidak datang tanpa hambatan. Hambatan yang mungkin terjadi bisa karena kapasitas baterai yang terbatas, penyimpanan yang sangat kecil, bahkan kabel pada lensa, dan mungkin teknologi ini bisa mempengaruhi perilaku dari penyu. Terlebih, pada negara-negara berkembang, teknologi ini cukup memakan biaya yang sangat besar. Mau tahu nggak cara deteksi penyu dengan cara mencari DNA-nya aja? Ya, teknologi tersebut merupakan eDNA atau environment DNA. Teknologi ini memanfaatkan bahan sisa yang dikeluarkan oleh hewan di lingkungan seperti di tanah, air, maupun di udara. Cara kerjanya sederhana namun canggih. Peneliti akan mengambil sampel air, tanah, dan udara yang ditinggali oleh hewan. Lalu, sampel tersebut akan dicek di dalam lab untuk mendapatkan hasil DNA. Pada penyu laut seperti Chelonia midas, eDNA bisa berasal dari sel kulit, urin, feses, atau jaringan yang terlepas secara alami ke perairan. Sampel disaring dan diekstraksi di laboratorium, dan yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik PCR atau polymerase chain reaction dengan primer khusus yang mengenali DNA penyu. Tahukah kalian ada seorang yang dapat memantau satwa liar tanpa fokus datang ke lokasi? Inilah kamera trap. Kamera yang bekerja dengan sistem pengaturan waktu yang pemicu gerakan. Jadi, kita bisa diam-diam merekam satwa tanpa gangguan manusia loh. Dalam konservasi penyu, kamera trap terbukti efektif terutama di lokasi terpencil seperti di Lago Garcia di Kepulauan Cagos. Penelitian oleh Stokes et al. Menunjukkan bahwa 13 kamera dipasang sepanjang 2,8 km pantai untuk memantau jejak penyu hijau yakni Chelonia midas selama musim bersarang. Dengan teknologi seperti kamera trap, kita bisa memantau penyu dan melindunginya tanpa merusak habitat aslinya. Inovasi kecil berdampak besar bagi konservasi. Tahu nggak sih kalau Dermosaurus coriacea atau penyu belimbing itu adalah hewan yang terancam punah dan dilindungi di Indonesia seperti di Peraturan UU Nomor 5 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999. Nah, kenapa terancam punah dan kenapa dilindungi sih di Indonesia? Jadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 itu tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, di mana melarang semua bentuk eksploitasi termasuk menangkap, melukai, memperdagangkan atau memiliki penyu belimbing dan bagian tubuhnya. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 itu menegaskan kalau pencemaran penyu belimbing itu sebagai satwa yang dilindungi di Indonesia. Nah, beberapa masih melakukan pelanggaran. Nah, setiap pelanggaran itu akan dikenai pidana hingga 5 tahun penjara dan denda 100 juta. Nah, di sini itu menegaskan kalau Indonesia itu sangat serius terkait melindungi spesies ini.
Tahukah kalian bahwa penyu belimbing adalah penyu terbesar di dunia? Ukurannya bisa mencapai 2,6 meter dan beratnya hingga 900 kg. Ukuran yang luar biasa ini membuatnya menjadi legenda di antara penyu-penyu lainnya. Ini dia fakta menarik. Jenis kelamin anak penyu ditentukan oleh suhu pasir tempat tubuh Rami. Berdasarkan penelitian NOAA, jika suhu di bawah 27,7 derajat Celcius, anak penyu yang menetas akan berjenis kelamin jantan. Jika suhu di atas 31 derajat Celcius, maka akan menetas menjadi betina. Suhu di antara dua angka tersebut akan menghasilkan campuran jantan dan betina. Fenomena ini disebut Temperature Dependent Sex Determination atau TSD dan sangat penting dalam konservasi penyu. Penyu sangat sensitif terhadap cahaya, di mana penyu betina yang hendak bertelur maupun anak penyu yang baru menetas bisa tertarik pada cahaya buatan dari hotel, rumah, ataupun jalan di sekitar pantai. Akibatnya, mereka bisa tersesat dan gagal mencapai laut atau tempat mereka bertelur yang aman. Maka dari itu, penting bagi kita untuk menjaga pencahayaan di area pesisir. Penyu memiliki sel gland di dekat mata yang berfungsi untuk mengeluarkan kelebihan garam dari air laut. Ini memungkinkan mereka bertahan hidup di lingkungan laut yang sangat asin. Terkadang kita bisa melihat penyu seperti menangis dan mengeluarkan air mata, tetapi itu adalah proses ekspresi dari garam. Aktivitas menyelam penyu itu bisa mencapai kedalaman hingga 1000 meter. Nah, kemampuannya ini tuh membantu mereka untuk cari makan.